Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para bunda, berjumpa lagi dengan saya dengan pembahasan yang sama ya. Kita nanti akan membahas tentang ilmu rumah tangga. Ya, harapannya ke depannya ketika kita sudah mempelajari dan sharing ilmu rumah tangga ini, kita akan menjadi istri yang lebih baik lagi ya bun ya. Dan kita akan menjadi istri yang pandai untuk menyenangkan hati suami. Oke, kali ini saya pengen bahas nih bun, penuhi 3 kebutuhan batin suami agar suami ini nyaman dan terkunci hatinya pada bunda. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ya silahkan bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di atas ini. Apabila bunda mengalami masalah rumah tangga, bunda bingung harus bagaimana untuk mencari solusinya, silahkan bunda bisa menghubungi saya agar saya bisa bantu bimbing bunda secara intens dan lebih private melalui nomor WA tersebut. Ya, oke bun. 3 kebutuhan batin suami, ya. Kalau memang bahas soal kebutuhan batin tuh memang banyak banget ya bun ya dalam pikiran kita ya, mungkin kita pasti berpikirnya kebutuhan batin itu dalam hal ranjang, padahal kebutuhan batin itu mencakup banyak aspek ya, terutama bahkan untuk perhatian yang kita pengen dapetin dari suami itu pun juga termasuk dalam kebutuhan batin ya. Nah, kalau bunda pengen suami ini makin lengket, makin nyaman sama bunda, dan makin sulit untuk berpaling dari bunda, memang bunda perlu sentuh dulu kunci dalam diri suami. Nah, di sini yang saya pengen bahas tuh kuncinya itu bun. Kuncinya apa ya? Sentuh kebutuhan batin. Nah, ada 3 kebutuhan batin suami yang perlu bunda perhatikan. Mbak, apakah suami juga perlu mbak dapat perhatian dari kita? Iya jelas bun, suami justru kebutuhan batinnya itu selain kita cukupi dalam hal ranjang, dia juga butuh yang namanya perhatian. Makanya banyak para klien ini yang suaminya ini diselingkuhin suaminya, kebanyakan suami ini menyalahkan istri. Kamu tuh yang nggak becus ngurusin, kamu nggak perhatian sama aku, kamu coba kamu lebih mentingin anak-anak dan lain sebagainya. Nah, dari kalimat suami itu kita bisa menyimpulkan kalau suami ini juga butuh yang namanya perhatian, bukan kita aja yang butuh ya. Nah, kebutuhan batin suami yang perlu kita perhatikan itu apa aja sih mbak? Ya, di sini saya punya 3 hal. Silahkan bisa dicatat atau mungkin direkam ya bun ya. Atau mungkin bunda bisa save video saya ini nih untuk bunda sharing pada teman-teman bunda, boleh ya. Yang pertama yaitu kebutuhan batin pelayanan total tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih di sini itu tulus ya bun ya, artinya kita nggak berharap balasan apapun dari suami. Ketika kita justru nggak berharap apapun, di situ Allah yang akan menggerakkan suami untuk memberikan reward bun, feedback ke kita dengan sendirinya. Ya, karena Allah tahu nih kebahagiaan atau kebutuhan apa sih yang sekarang kita butuhin. Ya, jadi ketika melayani suami, saya harap dengan video ini dan ilmu ini bunda bisa melayani suami tanpa pamrih. Nah, ini nih ada pertanyaan kadang-kadang kalau saya bimbing klien saya bun, saya minta klien saya untuk bun, kalau melayani suami ini jangan ada pamrih apapun ya. Nah, itu klien saya tuh pada tanya, mbak maksudnya tanpa pamrih itu apa sih gitu ya. Pasti bunda juga bertanya-tanya. Nah, tanpa pamrih di sini bun adalah melayani itu nggak setengah-setengah ya, artinya total. Melayani total dan nggak setengah-setengah. Ya, kalau melayani total sama yang setengah-setengah itu gimana sih mbak? Oke, coba kita review ya bun ya, keseharian kita dalam melayani suami. Ketika kita melayani suami, ketika dia minta ambilan makan misalnya ya, contohnya kita melayani dia, ngambilin makan ke dia, kita suguhin makanan di meja makan, terus kita tinggal aja. Beda rasanya ketika kita melayani suami dengan total ya, artinya kita melibatkan hati, kita melibatkan akal, dan kita melibatkan segala hal yang ada dalam diri kita penuh untuk melayani suami tanpa pamrih. Ya, contohnya apa? Kita nggak hanya untuk menyuguhkan makanan aja ke suami, tapi kita nemenin dia, kita dengarkan dia, minta pendapat dia, mungkin kita sambil ajak ngobrol. Nah, di situ dari segi feel itu berbeda bun. Ya, bunda juga coba bunda rasakan ya, bunda bayangin ketika bunda cuma ditemenin, cuma diambilin makan atau bahkan ditemenin makan sama suami, itu pasti rasanya juga berbeda ya bun ya. Nah, itu pun pelayanan seperti itu pun bun, itu juga ada dampaknya. Ya, kalau kita melayani dengan hati, itu sesuatu yang berasal dari hati pasti juga akan kena di hati.
ketika ngena di hati suami juga dia akan happy. Nah, happy ini akan menular ke bunda. Dia akan diajak ngobrol enak, dia terkunci hati nyaman sama bunda, dia lengket sama bunda, dan rasa sayangnya juga bertambah. Begitupun juga dengan bunda. Ketika suami juga happy, dia sayang dan menunjukkan rasa nyaman sama bunda, bunda juga seneng. Nah, ini artinya saling berkesinambungan ya bun ya, berawal dari pelayanan yang total, pelayanan yang tulus itu tadi ya. Oke, dari segi pelayanan total tanpa pamrih di sini sudah paham ya. Oke, saya harap sudah paham. Oke, kemudian kita lanjut ya bun ya, kebutuhan batin yang kedua, yaitu memberikan suami ruang untuk melakukan hobinya. Ya, berikan dia ruang untuk explore, Bon. Karena suami di sini juga sekalipun dia sudah berkeluarga, dia juga butuh yang namanya sedikit ada perasaan atau sedikit ada hal kebebasan dalam dirinya. Saya jadi teringat dengan kasus klien saya di mana suaminya ini selingkuh, Bon, dengan sekretarisnya ya. Tapi ketika dia kepergok selingkuh di sini, dia nggak nyalahin istri, tapi dia lebih bilang sama istri, aku butuh kebebasan. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan, oh berarti suami ini juga perlu diberikan jeda waktu, diberikan dia waktu untuk me time dengan dirinya dan kebebasan untuk melakukan hobinya. Jadi tetap dalam kontrol diri bunda ya. Jadi perlu kita berikan untuk ruang bagi suami bun untuk eksplor dirinya sendiri dan juga untuk melakukan hobinya. Dan di sini perlu yang namanya kita atur ritme ya, seakan-akan kita juga nggak ngebebasin suami, juga kita nggak ngekang suami. Jadi kita perlu mainin di situ. Biasanya kalau para klien yang saya bimbing, selalu pantau dan bimbing mereka untuk mengatur ritme dan alur ini waktunya buat narik atau ulur suami bon ya. Jadi tapi sekarang bunda ketika sudah tahu dengan pola ini, saya harap bunda juga bisa untuk mempraktikannya ya. Tapi kalau kesulitan maksudnya gimana dan cara mempraktikannya gimana, bunda bisa langsung hubungin saya aja ya. Oke, jadi begitu ya bun ya, kita perlu yang namanya beri ruang kebebasan suami dan kita jangan terlalu mengekang dia, kontrol ini biar seimbang ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga ya bun ya, jangan remehkan sentuhan fisik dan rayuan halus istri. Sentuhan fisik itu sangat berpengaruh banget bun bagi suami, apalagi suami yang punya bahasa cinta sentuhan fisik ya, dia juga pasti merasa disayang ketika kita sering menyentuh dia. Pun dengan para suami yang bahasa cintanya selain sentuhan fisik, dia juga butuh yang namanya sentuhan fisik dan juga rayuan dari istri. Nah, ini semua ya, rayuan dan sentuhan fisik itu juga perlu kita kasih ke suami sebagai nafkah batin itu tadi. Kalau kita sebagai seorang wanita ingin diperhatikan, ya suami juga ingin diperhatikan, tapi perhatiannya ini berbeda. Kalau suami lebih ingin diperhatikan melalui sentuhan fisik dan rayuan manis dari diri kita. Jadi beda bon. Kalau diri kita sendiri kan bunda tahu ya, kita pengen dimanja-manja, pengen ditemenin, pengen dikasih hal-hal yang romantis gitu ya. Tapi suami cara untuk memenuhi kebutuhan batin dari segi pengertian, perhatian itu seperti itu. Ya. Iya, benar sekali, banyak para wanita di luar sana untuk memikat hati suami itu dengan cara sering-sering merayu dan menyentuh suami. Nah, supaya suami ini mudah luluh. Secara umum bun, laki-laki ini senang banget ya ketika disentuh. Bahkan dari sentuhan pun dia bisa untuk membangkitkan syahwatnya loh. Jadi sekarang bunda pinter-pinter ya untuk sering-sering menyentuh suami. Biar alam bawah sadar suami ini terangsang dan bergairah ketika sama bunda. Bahkan Rasulullah pun di sini bun memerintahkan pada kita untuk tetap menjaga diri dan pandai untuk membangkitkan syahwat suami dan keras menjaga kehormatan diri kita. Ya, ketika suami di sini sudah tercukupi ya bun ya, egonya, syahwatnya, insya Allah suami di sini juga terkunci hatinya pada bunda. Tapi kebanyakan kendalanya di sini mbak, saya udah capek banget ngerti suami saya selingkuh, saya udah ngelayanin dia loh mbak dengan baik, saya udah cukupin, udah sering nyentuh suami, tapi kenapa suami kok masih sulit lepas dari selingkuhannya? Kebanyakan kasusnya permasalahan dan kendalanya itu di situ bon. Nah, kalau kondisinya seperti itu, coba kita cek dalam diri kita sendiri. Sudah kuatkah energi dalam diri kita?
barangkali energi diri kita ini lemah, kita menyalurkan sesuatu energi yang lemah dalam diri suami. Makanya suami ini energinya semakin lemah dari diri kita. Dan energinya dalam diri suami ini semakin menguat dengan wanita itu. Nah, kita perlu cek dulu diri kita ini seperti apa. Nah, kalau Bunda pengen suami ini terikat pada Bunda, ya Bunda maksimalkan dan kuatkan energi positif dan energi pemikat dalam diri Bunda. Nah, ketika Bunda sering menyentuh suami, otomatis suami akan terpengaruh dengan energi baik dalam diri Bunda dan akan terpikat dengan diri Bunda. Ya, jadi energi ini perlu banget buat dirawat. Nah, kalau Bunda pengen mendapatkan energi pemikat yang kuat, ya biasanya klien saya bekali dengan wasilah cincin aura Madinah Bun, yang sudah diproseskan secara khusus, yang bisa menjadi perantara untuk Bunda berikhtiar untuk mengunci batin dan hatinya suami. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih terkait dengan cincin aura Madinah ini, Bunda bisa japri saya aja ya di nomor yang ada di atas ini. Ya, oke Bun. Saya rasa cukup ya terkait dengan kebutuhan batin yang perlu Bunda cukupi dari diri suami ya. Dan kita tidak perlu berharap apapun dari pelayanan yang kita berikan pada suami. Ya, yang terpenting kita pastikan energi positif dalam diri kita ini kuat. Hubungan kita dengan Allah, kita menjaga sholat dan wirid dengan baik. Insya Allah itu bisa menjadi bekal untuk Bunda dengan mudah mempengaruhi suami. Ya, cek dulu aura Bunda dan energi Bunda saat ini bagaimana. Jangan sampai Bunda mempengaruhi suami dan menggunakan energi yang lemah dalam diri suami. Oke, saya rasa itu dulu ya Bun ya. Semoga ilmu yang saya share pada Bunda hari ini bisa bermanfaat untuk para Bunda semuanya. Silahkan dilakukan pelan-pelan ya Bun. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.